Salam kerahiman. Kita ketemu lagi ya untuk episode yang ketujuh, yaitu cerita tentang proses perjuangan bagaimana Helena ini mencari biara dan akhirnya masuk ke biara. Kalau kita ingat cerita yang minggu lalu, Helena sudah ada di Warsawa ya. Jadi keesokan harinya Helen ini mulai dari desa di pinggiran Warsawa tempat dia bermalam, dia masuk lagi ke Warsawa. Dia berusaha mencari, dia harus masuk ke biara mana ya. Dia melihat satu gereja, akhirnya dia masuk ke gereja tersebut. Dan gereja itu adalah gereja Santo Yakobus yang ada di pinggiran Ochota disebutnya ya. Dia berlutut di sana, dia berdoa di sana, dia minta pencerahan dari Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan. Apa yang harus dia lakukan? Harus masuk ke biara yang mana? Di gereja itu ada misa. Misa selesai, lanjut misa lain. Jadi misanya berturut-turut. Pengalaman ini saya alami juga waktu saya ke Filipina. Manila ya, di Manila. Misa satu belum selesai, orang udah mulai berdiri. Ini yang saya alami waktu itu misa, kalau nggak salah misa jam 10. Saya ikut misa belum selesai. Di pinggir saya sudah banyak orang yang berdiri-berdiri. Saya heran juga kenapa ya. Misa selesai, begitu saya angkat kaki dari kursi, mereka langsung duduk. Dan waktu saya tanya, memang di sana seperti itu. Misanya setiap jam dan umatnya banyak sekali. Jadi saya bayangin, oh mungkin Helena juga mengalami hal yang sama di mana misanya terjadi berturut-turut. Di misa tertentu, dia mendengar suara. Di situ dikatakan, pergilah pada imam itu. Jadi waktu itu misa lagi dipimpin oleh romo parokinya. Dan Helena mendengar suara, pergilah pada imam itu dan katakan segala sesuatu kepadanya. Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan kemudian. Jadi setelah selesai misa, Helena pergi ke sakristi menemui imam tersebut. Dan Helena ceritakan semuanya tentang apa yang terjadi dalam dirinya, dalam jiwanya, semuanya dia ceritakan. Dan Helena juga tanya, jadi saya harus masuk ke biara yang mana? Imam ini heran mendengar ceritanya Helena. Tapi akhirnya dia kasih nasihat gini, kamu harus sungguh-sungguh percaya bahwa Allah akan menjaga masa depanmu. Bahwa Allah akan menjaga masa depanmu. Karena romonya juga nggak tahu harus merekomen Helena ke biara yang mana, akhirnya dia bilang begini, untuk sementara waktu saya akan kirim kamu ke seorang ibu yang saleh. Ya. Ibu itu namanya Aldona Lipsiczowa. Dia tinggal di Ostrowek, di desa Klembau, di distrik Radzimin. Aldona ini pada tahun 1965-66 menjadi salah satu orang yang menjadi saksi dalam proses pengumpulan informasi tentang proses gelar kudus untuk Suster Faustina. Ya. Kan kalau orang mau diangkat menjadi beata, itu kan dikumpulkan data-data, cerita-cerita, saksi-saksi, kejadian-kejadian. Dan ternyata Ibu Aldona ini salah satu yang dipanggil untuk menjadi saksi tentang kehidupannya si Helena ini. Dan Aldona ini memang cerita, dia bilang, memang saya bilang sama suami saya, dan suami saya bilang sama pastor kepala paroki tersebut, minta supaya mencari orang yang bisa membantu Ibu Aldona ini. Ibu Aldona ini punya 4 anak. Dan ternyata pastor mengirim Helena Kowalska untuk membantu dia. Tapi di situ imamnya juga kasih komentar. Dia bilang, saya nggak kenal sama gadis ini, tapi berharap bahwa gadis ini gadis yang baik. Itu akhirnya ya sudah diterima kerja di situ. Ternyata Aldona suka sama Helen.
Helen itu orangnya kelihatannya sehat, ceria, dan aktif ya. Jadi orangnya alami juga, enggak dibuat-buat, jujur apa adanya. Di situ pastor pesan sama Helena, kamu akan kerja di situ sampai suatu hari kamu nanti masuk biara. Dan ya sudah, Helena tinggal di Ibu Aldona. Dan sementara dia tinggal di Ibu Aldona, dia kerja di sana, dia juga tetap mencari biara. Satu biara demi satu biara dia masukin, karena memang tujuannya bukan mau kerja lagi, tujuannya dia mau masuk biara. Sementara mencari biara, dia juga direkomen oleh Ibu Aldona, coba pergi ke biara ini, coba pergi ke biara itu. Tapi ternyata semua pintu biara menolak Helena. Banyak alasannya, antara lain penampilannya berantakan. Kita ingat ya, Helena pergi dari kota Lodz ke Warsawa hanya pakai baju itu aja, karena baju yang lain dia titip ke pamannya untuk dikirim ke rumahnya. Ya, jadi di situ dikatakan tampilan Helena itu berantakan. Yang kedua, pendidikannya cuma sampai kelas 3 SD. Yang ketiga, penampilannya yang tadi kelihatan berantakan itu nampak juga dalam penampilannya. Mungkin pakaiannya ya nggak ganti-ganti, hari-hari pakai itu terus. Jadi nggak menarik sama sekali. Dan yang lebih jelek lagi, waktu ditanya di interview, dia bilang, saya sekarang bekerja sebagai pembantu, sebagai asisten rumah tangga. Nggak ada poin yang positif dari beberapa poin itu yang memungkinkan Helena diterima di biara. Karena di sana juga dikatakan, suster itu bilang bahwa kami nggak terima pembantu di sini, karena pekerjaannya sebagai pembantu ya, sebagai asisten rumah tangga. Jadi suster-suster di biara tersebut juga terkesan kita terimanya suster yang mau jadi biarawati, bukan seorang pembantu. Akhirnya Helen patah semangat, patah hati, sedih ya. Dan dia berkata kepada Yesus, Yesus tolong saya. Jangan tinggalkan saya sendiri, karena dia merasa sendirian, dia nggak merasa ada bantuan. Ya, dia sudah berusaha masuk ke beberapa biara, selalu ditolak. Ini juga menjadi refleksi buat kita semua. Sementara Tuhan minta Suster Faustina, si Helena ini ke Warsawa masuk biara, tapi nggak ada rekomendasi, nggak ada arahan, nggak ada bimbingan, nggak ada referensi untuk dia masuk ke biara. Padahal kalau Tuhan mau bisa kan? Ya, sering juga dalam hidup kita seperti itu. Tuhan, saya mau berbuat baik. Tuhan, saya mau melaksanakan firman-Mu. Tapi sepertinya ada aja halangannya yang menyebabkan kita gagal, kita jatuh. Tapi jangan patah semangat, sama seperti Helena datang pada Yesus, dia berdoa, dia katakan, Tuhan tolong saya, jangan tinggalkan saya sendirian. Sampai akhirnya suatu hari Helena sampai ke biara suster-suster Bunda Maria Berbelas Kasih. Kalau lihat gedungnya, ini adalah gedungnya seperti ini. Sampai sekarang gedungnya ada seperti ini. Waktu saya datang ke sana juga gedungnya ada seperti ini. Kita bisa sampai di sana, ya. Itu gedungnya. Dan dia datang, dia biasa, dia mengetuk pintu otomatis ya. Dia ketuk pintu, pintu dibukakan oleh seorang suster. Tapi waktu itu katanya Faustina merasa hatinya gelisah ya. Ada keraguan-raguan. Lihat ya, lihat kalau lihat bangunannya itu biara yang bagus, besar yang ada di pinggir jalan. Dia berdiri di depan pintu, akhirnya dia mengetuk. Penjaga pintu bertanya, apa yang kau cari? Apa yang kau kehendaki? Helena bilang, saya mau masuk biara.
sebagai penjaga pintu ya dia harus sopan santun ya. Dia bilang ya tunggu sebentar, nanti saya panggil Mother kepala. Kalau lihat kejadian ini, saya ingat juga waktu kami datang ke sana, kami juga mengetuk pintu biara dan memang di sisi kiri itu ada satu ruangan untuk suster yang menjaga pintu ya di sana. Dia mau panggil Mother Superior. Mother Superior pada waktu itu yang di Warsawa bernama Michaela Moraczewska, ya, Michaela, Mother Superiornya. Sebetulnya tanpa si Helen tahu, waktu buka pintu ini si Mother udah lihat siapa yang datang. Dia sudah memperhatikan Helena sejak Helena ada di depan pintu dan Mother ini enggak terkesan dengan kehadiran Helena ya. Dengan penampilannya, dengan niatnya dia mau masuk biara. Dia pengen udahlah pergi aja. Dia juga mau nolak Helena ya. Tapi hatinya ada pencemahan dari Tuhan. Tapi dia bilang gini, saya harus agak murah hati. Jadi biar Helena itu masuk dulu, saya mendengarkan dia bercerita, tujuannya apa, maksudnya apa. Setelah itu, saya tinggal menolak dia. Saya sudah lebih murah hati ya. Jadi orang datang itu nggak langsung ditolak, tapi dia mau mendengarkan, mau menerima. Itu tujuan awalnya. Karena di situ dikatakan, dia putuskan, saya harus lebih murah hati bertanya pada Helen beberapa pertanyaan sebelum dia menolak Helen ya. Tapi ternyata di dalam percakapan tersebut Mother Superior ini melihat kesan yang positif dari Helena. Ternyata Helena punya beberapa kelebihan walaupun penampilannya yang sangat sederhana ya. Tapi ternyata Helena ini punya kelebihan. Di situ dikatakan punya senyum yang menyenangkan. Punya wajah juga yang menyenangkan. Dan orang ini penuh dengan kesederhanaan dan ketulusan. Yang dikatakannya itu masuk akal, bukan asal ngomong, bukan berbohong ya. Nah, itu kesan-kesan yang diterima oleh Mother Superior mengenai Helena ya. Jadi kita pun perlu membawa tampilan seperti itu. Jangan mukanya merengut, bersungut-sungut, kecapean, sedih, menunjukkan model yang harus dikasihani ya. Tapi walaupun dia sudah ditolak berkali-kali, walaupun ada perasaan takut mencekam waktu dia ketok pintu, tapi dia bawa jati dirinya. Dia senyum yang menyenangkan, dia punya wajah yang menyenangkan, omongannya juga masuk akal, nggak asal-asal ngomong, dan orang ini sederhana dan punya ketulusan. Nah, kalau cerita ini, saya ingat juga satu cerita ya, bahwa saya kerja di satu perusahaan. Saya biasa-biasa aja. Tapi bos itu nggak tahu bisa nangkep sesuatu seperti apa, sampai dia merekomendasi ke staf saya yang lain, ke teman yang lain. Lihat tuh, kayak Esther, harus jujur. Saya pun nggak tahu bos itu bisa ngomong kayak gitu. Akibatnya apa? Saya dibenci sama teman-teman saya itu. Esther, emang lu jujur apa? Kita juga jujur, kita juga nggak bohong. Kenapa lu aja yang dipuji? Kenapa gua nggak dipuji? Ya, itu fakta gitu ya. Dan saya juga nggak tahu kenapa bisa ada cerita seperti itu. Jadi harus bukan dilatih ya menurut saya. Harus apa adanya. Bisa-bisa, nggak bisa, sehingga di situ orang bisa nilai, oh orang ini tulus, orang ini jujur, orang ini sederhana, orang ini ngomongnya pakai akal sehat. Senyum juga bukan senyum yang dibuat-buat ya. Itu memberi kesan kepada Mother, akhirnya dia dalam hati dia bilang, saya mau nerima orang ini ya. Tapi Mother ini nggak langsung bilang sama Helena. Mother bilang, kamu harus pergi
tanya sama tuan yang punya rumah ini. Tuan yang punya rumah ini mau terima kamu atau enggak? Mother bilang begitu. Helena langsung tahu, Tuhan yang punya rumah ini kan Yesus, ya. Jadi dia bilang, ya saya mau tanya sama Tuhan yang punya rumah ini. Jadi dia segera keluar, dia pergi ke kapel. Memang kapelnya tidak jadi satu sama gedung. Jadi harus keluar lagi dari pintu keluar masuk tadi, lewat jalan sedikit, baru turun ke bawah, dan ternyata kapelnya itu ada di bawah, agak di bawah gedung, ya. Itu juga ceritanya luar biasa, kita menemukan tempat itu, ya. Nah, jadi dia lari ke bawah, dia masuk ke kapel, dia berdoa di sana, dia tanya, Tuhan yang punya rumah ini, apakah engkau menerima aku? Dan di sana Helena mendengar, aku menerima engkau. Engkau ada di dalam hatiku. Senang ya? Faustina, Helena ya, lari lagi ke atas, kasih tahu lagi ke Mother Superior bahwa dia sudah tanya sama Tuhan yang punya rumah ini, dan Tuhan yang punya rumah ini menjawab bahwa dia menerima saya. Ya, akhirnya si Mother itu bilang oke. Nah, di sini saya mau cerita tentang tempat itu, ya. Jadi kalau misalnya lihat, saya cerita dulu tentang tempat itu. Ya. Waktu kita pergi sama rombongan ziarah, hari pertama itu memang datang dari Jakarta, kita ke Amsterdam. Tahun 2007 ini ya. Dari Amsterdam, transit sebentar, terus kita terbang lagi sampai ke Warsawa. Nah, di Warsawa itu mulai tuh, turnya mulai. Nggak langsung ke biara ini. Ada banyak tempat yang kita datengin. Nanti saya cerita ya di episode yang lain tentang perjalanan ziarah. Nah, sudah agak malam, sudah makan malam. Sebetulnya nggak ada rencana kunjungan ke biara ini. Kalau di jadwal nggak ada rencana kunjungan ke sana. Jadi setelah makan malam, kita harusnya pulang ke hotel. Tapi itu saya bilang sama Michael ya, sama tour leadernya, Mike, bisa nggak ya mampir ke sini? Ya di luar jadwal. Mungkin Michael juga pikir, aduh ini peserta cerewet sekali ya. Tapi saya baca buku, kalau nggak datang kan sayang ya. Udah bayar mahal, nggak tahu kapan lagi bisa datang ke sana. Jadi saya bilang sama Michael, Mike bisa nggak mampir ke sini? Akhirnya Michael bawa alamat itu ke Superbis. Ya setelah ngomong macam-macam, akhirnya kita bisa sampai ke sana. Oke, katanya supirnya setuju, tapi nggak boleh lama-lama. Oke, kita sampai sana, biaranya memang persis seperti ini biaranya. Ya, seperti ini, sampai sekarang pun masih seperti itu. Kita ketok-ketok, kita ngobrol sama susternya, ya, dan selanjutnya. Akhirnya suster itu juga menerima kita dengan penuh sukacita. Kita bisa foto bersama dengan suster-suster yang ada di sana. Kita bisa lihat kapelnya. Tapi karena datangnya sudah malam, jadi nggak bisa lama-lama di sana. Ya, akhirnya ya udah sukacita, senang pulang. Aduh, terima kasih Tuhan karena bisa pergi ke biara di mana Suster Faustina juga masuk ke biara itu. Kita lewat pintu yang sama, pintu yang dipakai oleh Helena diterima di biara tersebut. Kita masuk juga ke pintu yang sama, penuh sukacita. Malamnya, saya bilang sama Haryanto, aduh sayang ya, besok jadwalnya kita udah pindah ke tempat lain. Kita mau pergi ke Black Madonna ya. Udah nggak ada jadwal lagi di situ. Gimana caranya ya? Saya pengen balik lagi, saya bilang gitu. Ya udah akhirnya kita rundingan. Ya udah besok pagi kita bangun lebih pagi, kita pergi ke sana naik taksi. Pokoknya pada waktu rombongan mau pergi, kita udah ada di hotel lagi. Ternyata nggak semudah itu. Waktu saya tanya sama orang hotelnya juga nggak bisa ceritain. Bahasa kita nggak nyambung ya. Betul-betul bahasa Inggrisnya nggak ada di sana sama sekali. Jadi akhirnya mau nggak mau ngomong lagi sama Mike, ngomong lagi sama Tata Robi. Saya pengen ke sana karena di biara itu ada kapel,
ada kapel di mana Helena tanya ke tuan yang punya rumah ini, boleh nggak saya masuk ke biara ini? Wah, nggak bisa, jadwalnya ya memang di luar jadwal, jadi jamnya juga kan ketat, nggak bisa katanya gitu. Tapi ya mungkin Michael juga lihat ya, saya begitu ingin pergi lagi ke tempat itu gitu. Karena kita harus menemukan si kapel ini. Waktu itu kemarin kan udah nggak lihat kapelnya. Akhirnya ngomong lagi lah sama si supir. Ada keinginan untuk balik ke biara tersebut. Ngomong punya ngomong, akhirnya supirnya bilang, oke, kita bisa balik lagi ke sana. Karena perjalanan ke Black Madonna, kita lewat lagi tempat itu, jadi kita bisa mampir lagi. Waduh, luar biasa ya. Kita balik lagi ke sana. Nah, sementara teman-teman masuk ke biara, karena kemarin belum puas, kita udah datang malam, saya nggak masuk biara. Saya keluar dari biara, saya lihat surrounding area sekeliling itu ya, karena memang dikatakan kapelnya itu terpisah dari gedung utama. Saya lihat ada orang jalan bawa Alkitab ya, udah ibu-ibu tua-tua gitu. Saya ikutin, dia masuk ke satu ruangan. Ruangannya ada pintu, dibuka pintunya tutup lagi. Duh, saya pikir itu ruangan apa ya? Mau nanya juga nanyanya mau nanya apa? Mau coba lihat juga nggak berani karena itu nggak tahu ruangan apa ya. Kemudian ada lagi satu yang masuk, tetap nggak berani tanya, nggak berani masuk. Kebetulan ada satu yang keluar. Nah, keluar, jadi kita berani tanya, apa di dalam itu apa ya? Chapel. Wah, sukacita. Boleh masuk? Dia bilang, ya masuk aja, katanya gitu ya. Ya udah, masuk ke sana dan ternyata itu kapel yang di mana Helena datang. Tanya kepada Tuan yang punya tempat ini, apakah engkau menerima aku? Nih kapelnya ya, saya kasih lihat tampilan kapelnya adalah seperti ini. Sampai waktu saya datang tahun 2007, ini kapelnya seperti ini. Yang kaget begitu masuk ke dalam kapel, ya jadi saya masuk ke dalam kapel, kapelnya dibuka, ambil air suci, begitu mau masuk langkah pertama tiba-tiba terdengar suara berderit. Saya baru lihat lantainya, ternyata memang lantainya dari kayu, masih asli ya. Jadi setiap melangkah itu terdengar suara berderit. Berdoa di dalam kapel. Di sana setelah selesai berdoa, kita melihat sekeliling. Jadi di sana sudah ada relikwi Santa Faustina, juga ada ruang pengakuan dosa yang sangat sederhana ya. Setelah itu selesai, saya keluar, saya kasih tahu teman-teman yang lain bahwa sudah ada loh, saya ketemu kapel di mana Suster Faustina bertanya kepada Tuan yang punya rumah ini, apakah engkau menerima aku? Jadi semua teman-teman tur ziarah itu turun ke bawah. Jadi dari gedung kongregasi, gedung biara turun ke bawah dan semua masuk ke dalam kapel ya berdoa masing-masing. Haryanto bilang sama Pater Robi, suasananya kok aneh ya Pater? Dia bilang, oh ya, kalau tempat itu sering dipakai berdoa oleh orang suci, auranya beda, ya. Di sana ya kami berdoa cukup lama. Setelah itu ya udah kita lanjutkan perjalanan. Tapi yang saya suka cita sekali adalah perjalanan itu sama sekali tidak direncanakan berdasarkan jadwal ziarah ya, nggak ada acara ke sana. Tapi malamnya bisa datang ke kongregasi, gedung biara, tempat Suster Faustina masuk ke dalam biara tersebut, dan keesokan harinya waktu kita mau melanjutkan perjalanan bisa lewat lagi ke daerah tersebut dan bisa menemukan kapel yang dipakai oleh Suster Faustina untuk bertanya kepada Tuan yang punya rumah ini. Nah, saya lanjut cerita tentang Suster Faustina. Waktu dia tanya kan ke Tuan yang punya rumah ini, dan Yesus menjawab, engkau ada di hatiku. Dia lapor lagi ke suster kemudian kepala ya, dia bilang, Tuhan yang punya rumah ini terima saya. Nah, susternya bilang, kalau Tuhan menerimamu, maka aku pun akan menerima engkau. Tapi kemiskinannya Helena ini menjadi kendala
menjadi halangan dia untuk masuk biara. Dia nggak punya cukup uang untuk beli seragam, untuk tinggal di sana. Oleh sebab itu, suster atau mother superior ini bilang, kalau gitu kamu kerja lagi setahun. Ya, sebagai pembantu, tapi gajinya dikirim ke kongregasi. Faustina bilang atau Helena bilang, ya oke. Jadi dia kerja lagi selama 1 tahun di Aldona, di Ibu Aldona, dan dia nggak pulang ke rumah. Beberapa bulan kemudian, mother superior ini dapat laporan. Waktu itu dia ada di Vilnius katanya. Dapat laporan, katanya ada orang yang menyetorkan dana dengan catatan seperti yang sudah disepakati. Mother superior juga bingung, ini kiriman dari siapa? Terus kok pesannya seperti yang sudah disepakati? Tapi ya dia pikir ada orang sumbang, ya udah dia terima. Nah, dalam hal ini kita belajar juga dari Helena, ada 2 tantangan besar yang dihadapi dalam 1 tahun tersebut. Helena kan kembali lagi ya kerja di Ibu Aldona. Ibu Aldona ini bingung, kenapa kok ada orang mau masuk jadi suster, mau jadi biarawati. Maka Ibu Aldona ini berusaha mencari jodoh buat Helena supaya udah menikah aja, jangan jadi biarawati katanya gitu ya. Itu satu godaan. Godaan yang kedua, mamahnya Helena mengirim kakak keduanya, Genevieve ya, untuk datang, untuk ketemu sama Helena, untuk membujuk Helena pulang. Jangan masuk biara ya. Nah, di situ Genevieve bawa surat dari mamahnya yang minta supaya dia pulang katanya gitu. Walaupun dibujuk oleh Genevieve, walaupun sudah dapat surat dari mamahnya, tapi Helena tetap bilang, enggak, tekad saya sudah bulat. Saya mau masuk biara. Saya tetap putuskan, saya nggak pulang ke rumah, saya akan masuk biara. Karena sudah nggak bisa dibujuk lagi, akhirnya si Genevieve pulang ke desanya. Dari jauh, mamahnya lihat ternyata Genevieve pulang sendiri, nggak sama Helena. Dia sedih, dia tahu bahwa wah, Helena nggak bisa dibujuk. Ternyata Helena betul-betul mau jadi biarawati. Ya itu tantangan ya. Setiap orang dalam hidup ini memang mengalami tantangan. Pasti Bapak Ibu juga kalau flashback pasti ada peristiwa-peristiwa yang menjadikan kita suatu tantangan. Apakah kita akan terus atau kita terbujuk oleh tantangan, oleh bujukan orang-orang di sekitar. Nah, saya mau cerita juga ya, bicara tentang ujian, kesetiaan, keinginan, tekad ya. Dulu saya kerja di satu perusahaannya cukup besar, posisinya juga cukup bagus. Tapi di sana waktu kerjanya itu sangat panjang ya. Artinya begini, kalau orang biasa kerja kan jam 9 sampai jam 5, jam 6. Kalau di perusahaan ini tuh bisa sampai jam 10 malam bahkan, bisa sampai jam 11 malam. Karena proyeknya banyak, bosnya juga rapat dengan tim ini, dengan kelompok ini, dengan ini, sampai bisa jam 10, jam 11 malam. Tapi ya enjoy aja, karena memang sukacita kerja di sana ya. Dan bosnya juga memperhatikan, dia bilang, Esther, lu pulang malam, bahaya, jangan setir sendiri. Jadi dia juga kasih supir, ya baik lah ya. Memang ritme kerjanya seperti itu. Tapi buat saya tetap, kalau hari Minggu saya ke gereja. Kalau ada kegiatan di gereja, saya pasti izin. Nah, permasalahannya adalah hal ini mungkin kurang berkenan sama bos. Kok yang lain kerja nggak izin-izin, kok kamu izin terus gitu ya. Nah, suatu hari ada teman baik lah ya, dia kasih saya nasihat. Bu Esther, jangan bilang apa adanya. Kalau mau ada urusan ke gereja atau nggak bisa datang atau harus pulang lebih cepat, bilang aja sakit. Terus saya bilang, oh enggak, saya nggak mungkin bisa bilang begitu, karena itu gaya saya.
saya apa adanya. Kalau sakit ya sakit, kalau nggak sakit ya nggak sakit. Dan mungkin kalau kerja selama berapa tahun ya di sana ya, saya nggak pernah sakit karena memang pertama puji Tuhan, Tuhan kasih kesehatan yang baik, dan kedua kalau ada rasa sakit sedikit, biasanya saya langgar, saya tabrak, nggak dirasain, akhirnya hilang sendiri sakitnya. Jadi hampir bisa dibilang nggak pernah izin sakit. Itu yang pertama. Terus pernah lagi, ya mungkin saya nggak tahu, mungkin bos itu sudah mulai berkeluh kesah ya, loh kok ini si karyawan ini kok nggak bisa rapat sampai malam, nggak bisa sampai jam 10, nanti cucunya datang dari Melbourne, dia juga harus pulang, cucunya besok ulang tahun, hari Sabtu dia juga izin. Teman-teman bilang, jangan izin, bilang aja sakit, atau nggak usah izin. Kalau ditelepon, dicari, bilang aja apa gitu ya. Saya bilang nggak bisa, saya nggak bisa kayak gitu. Saya nggak mau mulai dengan kebohongan, karena kalau udah bohong satu nanti akan ada bohong terus. Dan saya lumayan, bukan bangga lah ya, tapi masuk ke dalam predikat orang jujur itu saya suka ya, lebih baik jujur daripada bohong. Konsekuensinya ada konsekuensinya ada. Justru karena dengan kejujuran itu, mungkin bos saya juga jadi mulai banding-banding, kok yang lain nggak pernah izin, walaupun mereka nggak datang ya. Tapi saya kalau nggak datang saya izin, jadi saya seperti laporan dan dia tahu bahwa saya nggak datang gitu. Tapi itulah menurut saya satu tantangan, kita setia nggak gitu ya. Itu yang perlu kita gali. Kalau saya lihat dari Suster Faustina, ya dia punya tekad, dia lakukan, tapi dia lakukan bukan dengan main-main, dia lakukan dengan jujur. Ya lanjut ya. Setelah kerja 1 tahun, tanggal 1 Agustus 1925, dia balik lagi ke biara tersebut. Dia masuk, dia bilang, saya sudah 1 tahun, saya mau masuk sebagai biarawati. Mother Superior baru ingat bahwa ternyata yang kirim uang setiap bulan itu ternyata adalah si Helena ini. Padahal waktu itu Mother Superior cuma asal ngomong aja ya. Nah, begitu ceritanya tentang uang bulanan yang dia kirim. Di situ Suster Faustina bilang di buku diary ya, dikatakan, aku merasa sangat bahagia. Serasa aku menapakkan kakiku di dalam kehidupan Firdaus. Timbul rasa sukacitaku, satu-satunya rasa yang dirasakan pada waktu itu adalah bersyukur. Bersyukur karena akhirnya dia bisa masuk biara. Dan pada waktu dia melangkahkan kaki masuk ke dalam biara tersebut, dia bilang serasa dia masuk ke Firdaus. Itu sedikit cerita bagaimana akhirnya Helena masuk ke biara. Episode berikut saya akan cerita tentang masa novisiat dari Helena ini ya. Masa novisiat itu nanti akan dibagi dengan dua bab, 2 sesi karena lumayan panjang, sekitar 3 tahun. Baik, terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Salam kerahiman.